Baik, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri Vanessa Marietta Damani, lalu ada anggota saya yang bernama Febrianice dengan NIM 210903639. Lalu ada Alivia Aulia Septiani Salsabila, NIM-nya 210903610. Ada Dio Frama Alotodang dengan NIM 210903654. Dan Syarifuddin 2109036031. Jadi pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan menjelaskan sedikit mini plan yang kami bikin. Nah, untuk itu sebelumnya saya akan menjelaskan faktor I/O itu apa. Nah, faktor I/O adalah simulasi pabrik 3 dimensi yang dapat membangun dan mensimulasikan sistem industri serta dapat digunakan dengan teknologi otomatisasi seperti PLC. Secara umum, faktor I/O dapat digunakan sebagai platform pelatihan PLC, karena PLC adalah pengontrol yang paling sering ditemukan dalam aplikasi industri. Jadi pada mini plan kali ini kelompok 1 menggunakan 9 alat. Yang pertama ada alat emitter, yang kedua remover, yang ketiga ada box, SML, lalu yang keempat ada blue raw material dan green raw material, yang kelima ada blue product base, dan keenam ada belt conveyor 6M, ketujuh ada pusher, yang kedelapan ada vision sensor, dan kesembilan ada diffuse sensor. Untuk fungsi dari alat yang telah saya sebutkan akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin dengan NIM 31 dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi dari alat-alat yang telah disebutkan oleh teman saya tadi untuk yang kita gunakan dalam Sin Factorio untuk sistem penyortiran ini. Berikut adalah beberapa alat-alat yang kelompok kami gunakan. Yang pertama ada emitter. Emitter di sini digunakan untuk memancarkan, mengeluarkan, atau memunculkan item yang akan digunakan dalam adegan atau scene. Misalnya seperti box, raw material, product base, dan lain-lain. Saat item masih berada dalam volume emitter, tak ada item yang dikeluarkan lagi. Kita dapat memilih part atau base mana yang akan dikeluarkan atau dipancarkan oleh emitter tersebut. Kita juga dapat mengatur waktu selang antara kemunculan item. Jumlah item yang dipancarkan juga dapat diatur dan posisi-posisi atau orientasi yang acak dapat diperhitungkan. Emitter dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dengan cara mengaktifkan atau menonaktifkan teksnya. Yang kedua alat yang kita pakai ada remover. Remover di sini yaitu adalah penghapus atau alat yang digunakan untuk menghapus satu atau lebih item dari scene yang ada pada Factorio. Misalnya box, raw material, dan product base. Ketika mereka memotong volume remover, kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan penghapus atau remover ini dengan cara yang sama dengan cara mengaktifkan dan menonaktifkan emitter, yaitu dengan melalui tag-nya. Selanjutnya ada items. Items yang kelompok kami gunakan ada 3 jenis. Yang pertama ada box, yang kedua ada raw material, yang ketiga ada product base. Box di sini ada 4 jenis kotak yang berbeda, masing-masing dengan ukuran dan berat yang berbeda juga. Tetapi kelompok kami menggunakan 3 kotak yang berbeda dengan ukuran pertama small, medium, dan large. Small memiliki berat 8 kg, medium memiliki berat 10 kg, dan large memiliki berat 15 kg. Yang kedua adalah raw material. Raw material adalah bahan baku yang digunakan untuk produk lead atau produk tutup dan produk base di pusat permesinan. Tersedia 3 jenis bahan yang berbeda, yaitu yang pertama adalah plastik berwarna biru, berwarna hijau, dan juga logam. Kelompok kami menggunakan 2 raw material, yaitu biru dan hijau. Yang biru memiliki berat 8 kg dan yang hijau juga memiliki berat 8 kg. Yang terakhir, yang kelima ada produk base. Bagian produk base ini merupakan bagian yang dapat dirakit menjadi
produk akhir atau produk lead untuk menghasilkan final product. Ada 3 jenis bahan yang berbeda dalam produk base ini. Pertama, plastik berwarna biru atau hijau dan logam. Di sini kita menggunakan yang berwarna biru. Yang berwarna biru memiliki berat sebesar 7 kg. Ya, untuk alat-alat yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Febranice dengan NIM 39. Selanjutnya, alat yang keenam yaitu kami menggunakan belt conveyor berjumlah 8 buah, di mana belt conveyor ini berfungsi untuk memudahkan proses pemindahan atau pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, kami menggunakan alat pusher, di mana pusher ini kami menggunakan 5 yang berfungsi untuk mendorong material yang telah dideteksi oleh sensor berdasarkan tinggi, warna, atau jenis materialnya. Kemudian ada juga vision sensor, kami menggunakan 3 buah, yang dimana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi material berdasarkan warna dan jenis materialnya. Dan yang terakhir kami menggunakan diffuse sensor berjumlah 2 buah, di mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi atau menyortir barang berdasarkan jenis materialnya. Sekian dari fungsi-fungsi alat, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dio Pramaltodang dengan NIM 54. Di sini saya akan menjelaskan dari cara kerja alat dari main plan dari kelompok 1 sendiri. Jadi di sini cara kerjanya sendiri itu diawali dengan menekan tombol start pada panel. Setelah itu semua conveyor aktif. Conveyor 1 akan membawa atau menggerakkan material dari emitter yang berada di atasnya dan akan mengenai sensor pertama, yaitu vision sensor 1. Jika material yang bergerak di atas conveyor 1 berupa blue product base, maka sensor tersebut akan mendeteksi dan pusher pertama akan mendorong material tersebut ke conveyor 2 dan akan jatuh ke remover 1. Jika material yang bergerak di atas conveyor 1 bukan blue product base, maka sensor 1 tidak akan mendeteksi dan pusher 1 tidak menyala. Selanjutnya, pada conveyor 3 dan 5 terdapat diffuser sensor yang berfungsi untuk menyortir barang atau material berdasarkan tingginya. Sedangkan pada conveyor 4 dan 7 terdapat vision sensor yang berfungsi untuk menyortir material berdasarkan warna. Setelah semua sensor mendeteksi material-material tersebut, maka pusher akan mendorong material tersebut akan berjalan di conveyor. Seharusnya pusher tidak akan bergerak jika material yang melewatinya tidak sesuai. Mungkin sekian dari bagian saya, itu menjelaskan cara kerja alatnya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya sendiri, yaitu menjelaskan tentang kontrol I/O-nya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olivia Aulia Septiani Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrol dari mini plan kelompok 1. Pada drive control I/O dapat diatur kontrol panel. Panel ini berfungsi untuk mengatur rangkaian perkabelan pada section mini plan yang dibuat. Pada mini plan ini dihubungkan tombol on atau off dengan belt conveyor 1 sepanjang 6 meter hingga bull belt conveyor yang terakhir juga sepanjang 6 meter. Kemudian, bull vision sensor 1, bull pusher 1 atau front limit, dan bull pusher 1 dihubungkan dengan function block. Logical reset. Bull vision sensor 1 dihubungkan pada titik set. Bull pusher 1 atau front limit dihubungkan pada titik, yaitu reset 1. Titik out dihubungkan dengan bull pusher 1. Hal ini dilakukan agar pusher dapat bekerja sesuai hasil deteksi vision sensor 1, bull vision sensor 2, bull pusher 2 atau front limit, dan bull pusher 2 dihubungkan dengan function block, logical reset. Bull vision sensor 2 dihubungkan pada titik atau set. Bull pusher 2 atau front limit dihubungkan pada titik reset 1. Kemudian, titik out dihubungkan dengan bull pusher 2. Hal ini dilakukan agar pusher dapat bekerja sesuai hasil deteksi vision sensor 2. Setelah melakukan langkah terakhir ini, maka selesailah pembuatan simulator penyortir material dan dipastikan simulator dapat beroperasi sesuai dengan kerjanya.
Sekian penjelasan mini plan dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf sebesar-besarnya dan terima kasih.